Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, Anda mungkin sering dengar ya ungkapan kayak, apalah arti sebuah nama Tuhan? Toh tujuannya sama saja. Iya, pandangan yang cukup umum itu. Betul, tapi kajian pemikiran yang kita bahas kali ini punya argumen yang agak beda nih, khususnya dari kacamata Islam. Sumber ini kayaknya menantang gagasan kalau nama Tuhan itu ya udah bisa diganti-ganti aja. Kenapa gitu ya? Mari kita lihat bareng-bareng. Betul sekali. Jadi kajian ini secara spesifik mengulas kenapa dalam perspektif Islam ya, konsep nama Tuhan itu katanya beda mendasar. Beda dengan tradisi lain. Iya, dibanding tradisi Yahudi, Kristen, atau pandangan pluralis agama itu. Fokus utamanya ke nama Allah, ini sebutan umum aja, atau nama diri yang unik. Dan ya kenapa bedanya ini dianggap penting gitu loh di teks ini. Oke, menarik nih. Ayo kita langsung bedah aja. Sumber ini kan mulainya dari ide pluralis tadi ya. Betul. Nama Tuhan relatif, yang penting esensinya sama. Bahkan tadi disebut ada kutipan tafsir syahadat, jadi tiada Tuhan kecil selain Tuhan besar. Ya, ada contoh itu disebut. Tapi, nah di sini nih argumen intinya mulai muncul. Menurut pandangan di sumber ini, Allah dalam Islam itu bukan sekedar sebutan umum, bukan generic term. Melainkan Nama diri. Proper name, spesifik, otentik, final, dan langsung dari wahyu dari Al-Quran. jadi ada dasar wahyunya. Iya, makanya menerjemahkannya jadi God atau Tuhan menurut argumen ini ya. Itu sama kurang tepatnya kayak nerjemahin nama orang. Kayak nama Joko Widodo jadi Happy Arriver Widely Known. Ya, kedengeran aneh banget ya. Aneh kan? Nah itu analoginya. Gimana katanya? Disebutkan kalau di tradisi Yahudi itu, ada semacam spekulasi terus-menerus soal nama Tuhan yang asli, yang YHWH atau Yahweh itu. Kenapa bisa spekulasi? Nah, menurut argumen teks ini nih, karena nggak ada sanad, bayangin aja kayak rantai transmisi ilmu yang otentik dan nggak putus, yang nyambung sampai ke Nabi Musa soal nama ini. Oke, jadi ada semacam putus informasi gitu ya? Bisa dibilang gitu menurut sumber ini. Dan ketidakpastian ini, katanya lagi, berdampak ke tradisi Kristen. Makanya ada banyak sebutan, Allah, God, Lord. Jadi karena akarnya tadi ya? Iya. Dan umumnya, dalam pandangan Kristen yang dikutip sumber ini, Allah itu cenderung dipahami sebagai sebutan generik aja. Kayak Al-Ilah, Tuhan secara umum, bukan nama diri yang spesifik itu. Dan ini bukan cuma teori masa lalu aja. Kajian ini nunjukin ada kontroversi internal di kalangan umat Kristen Indonesia sendiri. Oh iya, gimana tuh? Ada kelompok yang menolak nama Allah. Alasannya dianggap nama dewa Arab pra-Islam. Terus mereka pakai nama apa? Menggantinya dengan Yahweh atau Elohim. Bahkan sampai nerbitin kitab suci versi mereka sendiri dengan nama yang udah diganti itu. Serius? Sampai segitunya ya? Iya, ini kan nunjukin banget ya betapa sensitif dan mendasarnya isu nama Tuhan ini. Bahkan di dalam satu agama pun bisa jadi perdebatan panas. Nah, disinilah menurut sumber ini, kontrasnya dengan Islam kelihatan jelas banget. Keunikan konsep Islam itu ditekankan. Gimana uniknya? Nama Allah, termasuk cara lafalnya, itu diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan transmisinya lewat jalur sanad yang terjaga. Jadi jelas asal-usulnya. Oke, jadi ada kepastian dari Nabi langsung ya? Iya. Terus, konsep tentang siapa Allah, itu Maha Esa, nggak beranak, nggak diperanakan, kayak di surah Al-Ikhlas itu, juga udah spesifik banget di Al-Quran. Artinya nggak banyak ruang buat spekulasi. Tepat. Ini, kata argumen teks ini meminimalkan yang disebut Al-Quran, zonnah, dugaan-dugaan gitu. Hasilnya apa? Muslim di seluruh dunia, ya meskipun bahasa ibunya beda-beda, pakainya nama Allah yang sama. Dengan konsep dasar Tuhan yang sama dari Al-Quran. Oke. Tapi kan ada fakta sejarah nih. Kaum musyrik Arab pra-Islam itu kan juga pakai nama Allah. Apa itu nggak ibaratnya melemahkan argumen keunikan nama Allah dalam Islam? Sumber ini bahas itu nggak? Pertanyaan bagus. Dan iya, sumber ini bahas itu. Diakui kok, kalau kaum musyrik Quraisy itu kenal nama Allah, bahkan percaya Allah itu pencipta. Nah, terus gimana? Tapi, poin krusialnya menurut teks ini, Al-Quran datang pakai nama yang sama, tapi bawa konsep yang berbeda secara fundamental. Beda gimana tuh? Islam bawa tauhid murni. Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bukan Allah sebagai dewa tertinggi di antara dewa-dewa lain, atau cuma salah satu Tuhan aja. Oke. Jadi fokusnya di penyembahan tunggal ya? Iya. Dan surah Al-Kafirun,
yang isinya Nabi Muhammad nolak kompromi ibadah itu, dikutip sebagai bukti tegas. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku itu ya? Betul. Jadi pesannya jelas. Meskipun namanya sama, konsep Tuhannya, cara ibadahnya, antara Muslim sama musyrikin Quraisy itu beda total. Nggak bisa disatuin. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, argumen utama dalam kajian ini sebenarnya bukan cuma soal beda nyebutin nama aja ya? Tepat sekali. Bukan cuma soal bunyi namanya. Inti persoalannya, menurut argumen di sumber ini, itu ya perbedaan konsep ketuhanan yang mendasar di balik nama itu. Kenapa ini penting dipahami? Ya, memahami beda konsep ini dianggap penting buat ngerti klaim kebenaran spesifik tiap agama, biar nggak gampang jatuh ke apa yang penulis teks ini anggap sebagai sinkretisme. Sinkretisme? Maksudnya pencampur adukan ajaran gitu? Iya, mencampur adukan ajaran yang dianggap keliru. Oke. Jadi jelas banget ya kontrasnya. Di satu sisi ada pandangan yang lihat nama Tuhan itu fleksibel, bisa ganti-ganti. Di sisi lain, ada pandangan Islam, seperti yang dijelaskan sumber ini, yang menegaskan Allah itu nama diri, spesifik, final, nggak bisa diterjemahin, dengan konsep ketuhanan yang unik dari Al-Quran. Wah, ini dalam banget ya, nyentuh inti keyakinan. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi, bahan renungan menarik buat Anda pendengar? Oh iya, apa tuh? Kalau kajian ini begitu menekankan bahwa konsep di balik sebuah nama itu yang paling krusial, kayak bedanya konsep Allah dalam Islam sama konsep Allah versi Quraisy, padahal namanya sama. Iya. Nah, jangan-jangan fokus kita yang kadang terlalu terpaku pada sama atau bedanya kata atau nama Tuhan itu sendiri, malah bisa bikin kita jadi kabur gitu loh. Kabur soal apa? Kabur dalam memahami perbedaan atau mungkin juga kesamaan teologis yang sebenarnya lebih dalam, lebih substantif antar keyakinan. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.